Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah alert. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan alert itu ke dalam sebuah halaman user, yaitu kita pada video kali ini akan membuat sebuah CRUD user. Untuk langkah pertama, pastikan kita telah menginstal package Laravel UI-nya ke dalam sebuah project kita masing-masing. Jika sudah terinstall, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita buat terlebih dahulu yang bernama controller. Masuk ke terminalnya, kemudian kita buat sebuah controller terlebih dahulu, karena kita akan menaruhnya di dalam folder admin. Kita masuk ke admin, kemudian kita buat yang namanya user controller, kemudian jangan lupa di belakangnya resource. Setelah controllernya berhasil dibuat, kita close aja terminalnya, kemudian kita masuk ke dalam folder admin, kemudian user controller. Di sini ada beberapa function seperti function CRUD yang seperti menghapus, menambahkan, dan juga mengedit. Untuk langkah pertama kita impor dulu beberapa, seperti kita akan mengimpor model terlebih dahulu. Kita akan mengimpor model role. Kemudian juga kita akan mengimpor model user. Kemudian kita akan mengimpor flash alert yang telah kita buat yang kemarin di video sebelumnya. Maaf, untuk flash alert ini ditaruhnya di title. Kemudian kita juga menambahkan kemudian masuk ke dalam database, kemudian Eloquent, kemudian model not found. Lalu kita juga tambah satu lagi, yaitu illuminate support Jika sudah, kita tambahkan terlebih dahulu di sininya, kita akan menggunakan flash alert. Untuk function index yang pertama kita hapus, lalu kita isi dengan variabel user, kemudian kita panggil model user beserta role-nya, kemudian kita akan menampilkan sebanyak 10. Lalu kita akan mereturn view, kemudian kita akan masuk ke dalam directory package, kemudian admin, kemudian user dan index. Lalu akan kita komplit juga, yaitu usernya. Kita lanjut ke function create. Untuk function create ini kita buat terlebih dahulu variabel roles, kemudian kita akan panggil juga model role, kemudian kita ambil semuanya. Lalu kita akan mereturn view ini kita masuk ke directory package, kemudian admin, user, dan create. Nanti kita akan membuat sebuah file yang bernama create. Lalu kita compact juga si roles nya ini. Jangan lupa titik koma.
Lalu untuk function store-nya kita tambahkan sebuah validasi pakai request, kemudian validate, lalu ini agak rapi nanti. Lalu yang pertama itu ada name ini dia tuh harus harus yang pertama required atau wajib diisi, kemudian tipe datanya harus string, dan panjang max nilainya ini 255. Kemudian kasih koma di sini, ini kita copy saja. Lalu yang kedua ada email ini string, kemudian tambah lagi satu, itu email, kemudian tambahin lagi satu, unit harus unique tabel users, dan yang terakhir itu ada password. Password ini minimal harus 8, dan juga harus ada konfirmasi. Oh ya, satu lagi sama role ID. Role ID ini required, ini kita jangan lupa titik koma. Lalu di bawahnya itu kita akan menambahkan sebuah record baru, itu user, kemudian user create, lalu kita tambahkan kurung ini dan kita masukkan nama-nama yang kolom-kolomnya seperti request name, kita copy bagian sini. Kemudian tadi itu ada email, ini kita ganti menjadi email, lalu ada password. Ini juga untuk passwordnya kita akan membuat dia acak menggunakan hash, kemudian make, kemudian variabel request, password, koma, kemudian kita kasih tikom. Oh, hashnya harus 2 ya, nggak kelihatan. Lalu kita akan variabel user sama dengan variabel user, kemudian rows, lalu attach variabel request, kemudian role ID, lalu tikom. Setelah itu kita akan mereturn redirect-nya akan kita rutenya ke halaman package, kemudian masuk ke admin, kemudian user, kembali lagi ke index. Setelah berhasil, kita juga tambahkan beserta alertnya, kita tambahkan alert this alert create. Nah, lalu titik koma. Setelah berhasil membuat, dia akan dibalikkan ke halaman index dengan alert create.
kita untuk yang show kosongkan saja, masuk ke yang edit terlebih dahulu. Untuk yang edit ini, untuk yang edit ini dia memiliki nilai parameter string yang variabel id ini. Kita tambahkan terlebih dahulu variabel user, kemudian user with beserta dengan roles-nya. Kemudian kita akan find our file, berdasarkan variabel id. Kemudian untuk variabel roles-nya ini akan menampilkan semua aja. Setelah itu kita akan return view, kemudian kita arahkan ke dalam package admin user, kemudian edit, lalu kita tambahkan juga compact ke user dan juga roles. Jangan lupa titik koma. Kemudian di bawah ini tambahkan kondisi catch. Itu model not nggak ada ini, not found except yang variabel kurung awal, kondisi itu return redirect. Dia akan kita arahkan ke rute yang namanya itu admin user index dengan dengan alertnya ini variabel is, kemudian kita tambahkan alert not found. Kondisi try. Ini hasilnya ada. Lanjut ke function update. Untuk function update ini pertama kita masukkan try catch block terlebih dahulu, kemudian kita definisikan variabel user, kemudian kita user print or file, dalamnya ini variabel id, kemudian kita request dengan validasinya. Lalu ini tuh di dalamnya itu hampir sama seperti yang ada di sini, jadi kita cukup copy saja, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Namun password ini enggak ada, jadi nggak usah. Kemudian kita ubah pada bagian ininya, lalu tambahkan variabel id. Nah, setelah itu jangan lupa tambahkan titik koma di sebelah sini. Lalu
kita lagi variabel user dengan rows-nya, kemudian akan mensinkron sinkron variabel request role ID titik koma, akan meredirect juga ke halaman taruh di root terlebih dahulu, kemudian package admin, nggak pakai package, langsung aja admin user index. Setelah ini bersamaan dengan alertnya this, kemudian alert, karena ini itu berarti alert update, kemudian di sini tambahkan kondisi catch. Nah, kemudian model not found exception, lalu variabel nah di sini juga akan mereturn juga. Capek harus nanti dulu. Pada bagian ini di copy aja, kemudian paste di sini, tinggal ganti alertnya menjadi not found. Lalu yang terakhir function destroy, ini untuk menghapusnya kita tambahkan terlebih dahulu try catch block, kemudian definisikan variabel user, kemudian kita panggil model user menggunakan fin or file yang di dalamnya ini variabel ID, lalu variabel user ini user ini akan rows, kemudian akan di-delete, jangan lupa titik koma, maaf bukan rows, di touch, kemudian variabel user ini akan di-delete. Berhasil di delete, kita akan redirect capek yang gini aja, langsung tadi masih ada ke dalam user index, kemudian kita ganti alert yang menjadi alert delete. Untuk kondisi catch-nya itu itu model exception, kemudian variable. Untuk kondisi yang ini juga sama, tinggal ubah jadi not found aja. Not found, nggak ada. Alert not found. Oke. Setelah berhasil, kita akan membuat sebuah folder package di dalam folder view. Masuk terlebih dahulu ke folder view, kemudian kita buat folder yang namanya package. Setelah ini di dalam folder package ada lagi yang bernama admin. Kemudian di dalam admin ini ada juga yang namanya user. Nah, baru di dalam folder user ada yang namanya file index.php. Ini
berada di dalam folder package admin user. Untuk isi dari indeksnya, copy. Nah, ini adalah isi dari file indeksnya. Sectionnya konten, kemudian ada button untuk membuat yang akan diarahkan ke dalam form create. Lalu kita juga akan membuat sebuah file yang bernama create.read.php. Kita copy. Ini adalah isi dari create, kemudian satu lagi yaitu edit. Bedanya create dengan edit, kalau di bagian form edit ini ada option value nya, jadi nanti sudah ada data lamanya. Kemudian kita sebelum menguji coba, karena masih tidak bisa, kita atur dulu routingnya di sebelah sini, root kemudian web.php. Nah, import terlebih dahulu. Kemudian kacades out. Salah ya, harus support dulu Pak. Nah, sudah. Lalu untuk rutenya kita tulis kode seperti ini. Kita akan rutenya itu yang bernama admin titik, kemudian kita prefixnya ini prefixnya ini admin, lalu ada middleware ini out, kemudian koma, soalnya ini super admin. Nah, kita tambahkan kurung seperti ini. Lalu ada juga yang namanya group, itu function di sini, function. Kemudian tambahkan kurung seperti ini dan tambahkan rute resource user, kemudian ini kelas dari user controller. Ini kelas, kemudian titik koma, dan juga titik koma. Lalu kita masuk terlebih dahulu ke dalam layout, kemudian bagian app.blade.php ini kita tambahkan navbar untuk masuk ke dalam user. Ini di mana ya, sebentar, di oh ini, di sini tambahkan juga variable role, kemudian variable, kemudian enroll. Dalam sininya itu maaf, bukan yang di sini. Di sini kita role-nya kita tambahkan super admin, kemudian akan juga li dengan kelasnya nav item. Kemudian di sini itu ada array,
harapnya kita masuk ke dalam rutenya sendiri. Ini admin user index, kemudian ini ada 3 banyak banget. Oh maaf, ini harus memakai yang ini. Nah, menyala. Lalu tambahkan juga kelasnya. Untuk kelasnya ini navlink. Lalu ada teksnya. Oke, kita uji coba. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam terminal untuk menjalankan servernya dan juga menjalankan npm run dev-nya. Kita jalankan dulu npm run dev, kemudian kita jalankan juga PHP Sunset. Ini kita copy, kita ingin masuknya di sebuah Chrome, masuk ke dalam Chrome. Nah, kita login sebagai super admin. Kita coba login menggunakan role super admin, kemudian passwordnya itu password. Setelah berhasil login, kita masuk ke user. Nah, tambahkan data baru, misalnya kemudian password. Maaf, lupa. Untuk role-nya user, kita coba create. Nah, berhasil. Coba kita delete. Nah, berhasil. Coba kita edit untuk role-nya menjadi admin. Itu berhasil. Oke, mungkin cukup sekian membuat root user. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.